الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله العزيز الحكيم العليم المتعالي جل جلاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الله ورسوله سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار بهداه أجمعين أما بعد ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بذبح نذع للفقراء والمساكين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang jemaah salat Idul Fitri yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 April tahun 2024 Masehi. Hadir akan menyampaikan sebuah khutbah yakni menjaga persatuan dan keharmonisan. Kalimat takbir Allahu Akbar yang kita memandangkan setiap saat merupakan panggilan kita bertolak dan berlabuh. Kalimat takbir ini kita selalu memandangkan baik di masa-masa damai, tentram, dan kita memandangkan pada masa-masa kritis dan juga saat mencegah. Kalimat takbir melambangkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini pula yang mempersatukan seluruh umat Islam di muka bumi. Dalam kalimat takbir terpancar aneka kesatuan seperti kesatuan alam semesta,
persatuan, kesatuan ilmu dan kesatuan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 15, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan, wa lidhalhum bil ghudwi wal asal." Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauannya sendiri maupun terpaksa, dan bersujud. Bayang-bayangan di waktu pagi dan petang. Surat Al-A'raf ayat 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kesatuan alam raya ini, seluruh makhluk harus bekerja sama dalam kebajikan. Sehingga dari sinilah rasa aman dan damai berperoleh pijakan yang kuat. Kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah khalifah di bumi, sehingga kita harus mewujudkan kedamaian sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita dimulai dari lingkup terkecil, bermula dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara, dan seluruh bumi, bahkan ke seluruh jagat raya yang berlanjut ke negeri di akhirat nanti. Kedamaian bermula dari jiwa manusia. Tidak ada kedamaian jika terdapat cekcok dan perselisihan, bahkan dengan diri sendiri sekalipun. Karenanya setiap individu mukmin haruslah tunduk dan patuh kepada satu penguasa, satu pengendali yang menciptakan keselarasan di muka bumi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah pernah berani membuat perselisihan dengan Allah melalui cara mempersekutukannya. Janganlah pernah mencari perlindungan selain daripada perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kalimat takbir telah terpakti dalam dada, maka segala perbuatan dan ucapan kita akan menyatu dalam keteguhan dan keyakinan serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyatu dengan kalimat takbir dalam kesehariannya akan menjadi pribadi yang membawa manfaat dalam kehidupan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Bila beruntung, dia akan bersyukur. Bila diuji, dia akan bersabar. Jika ditegur, dia menyesal, dan bila bersalah akan beristighfar dan meminta maaf serta berani bertanggung jawab. Demikian agungnya kalimat takbir jika dihayati makna dan pesan-pesannya, sehingga kalimat takbir ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikumandangkan. Begitu selesai dengan bulan teragung, dengan puasa Ramadan yang mulia, dengan berakhirnya Ramadan, tentu kita berharap kiranya telah dapat mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang hanya dapat tercapai bila kita memiliki keimanan. Artinya ketakwaan dan keimanan adalah simbol kesatuan dan ketauhidan. Iman membuahkan persatuan dan kesatuan, sedangkan kufur mengantarkan kepada perselisihan dan perpecahan. Pada masa hidup Rasulullah SAW, ketika segala umat kaum muslimin hampir terpengaruh oleh bisikan para pemecah belah, turunlah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menamai keimanan dengan persatuan dan perpecahan dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan mereka yang nyaris berpecah belah dengan
firman-Nya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih bersih dan ada pula muka yang hitam muram. Quran surat Al-Imran ayat 106. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kehidupan dunia mereka yang bersatu dan bekerja sama untuk kemaslahatan bangsa dan masyarakatnya akan memiliki wajah yang bersih-bersih. Keceriaan nampak jelas di wajah ketika mereka memetik hasil dari persatuan dan kerjasama dalam kebajikan. Sedangkan mereka yang berpecah belah dan saling bersengketa pun telah diperingatkan dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, pada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Quran surat Al-Imran ayat 106. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri yang berarti kembali kepada kesucian, mengantarkan kita kepada persatuan dan kesatuan umat. Jika kita memahami arti persatuan dan kesatuan, tentu di sana kita menemukan dua kata yang akan mengantarkan kita kepada makna fitri atau kesucian yang sebenarnya. Kata kunci pertama dalam persatuan dan kesatuan adalah keharmonisan. Seseorang yang beragama harus selalu merasa bersama dengan orang lain, dapat menghargai kehadiran orang lain, dan menjaga perasaan orang-orang di sekelilingnya. Keadaan saling menyadari dan menjaga perasaan orang-orang di sekelilingnya, inilah yang disebut keharmonisan. Masyarakat yang bersatu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan saling menjaga agar tidak saling berbantah-bantahan dan bersengketa di antara sesama anggota masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang bersatu akan senantiasa berusaha menjaga agar tidak terjadi kesalahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi kental dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Anfal ayat 46. Dalam masyarakat yang harmonis, egoisme seorang miskin menjadi lebur dalam kesetaraan dan kesejahteraan manusia sederhana Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid. Masyarakat yang harmonis adalah membangun hubungan atas dasar kesatuan, visi dan misi dalam ketakwaan, keimanan dan kebajikan. Mereka saling berlomba-lomba dalam kebajikan, sembari tetap menjaga keharmonisan. Masyarakat yang harmonis dalam persatuan dan ketakwaan akan saling terlibat dalam kesehariannya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang akhir. Bagaikan satu jasad, bila salah satu organnya merasakan penderitaan, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak dapat tidur. Hadirin sidang surat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya kita banyak berharap dan mendoakan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita, elit-elit kita, dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara.
pengorbanan untuk kepentingan orang banyak tidaklah mudah. Berjuang dalam rangka mensejahterakan umat memang memerlukan keterlibatan semua pihak. Hanya orang-orang bertakwa yang sanggup melaksanakan. Mudah-mudahan perayaan Idul Fitri kali ini mampu dan mudah kita untuk rela berkorban demi kepentingan agama yang mulia ini, bangsa dan negara. Amin. Allahumma amin. Para hadirin sidang salat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati dan juga Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan hati yang ikhlas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan agama kita, agama yang mulia ini, agama Islam, mudah-mudahan tetap jaya sampai akhir kehidupan dunia yang akan. Mudah-mudahan